pertanyaan, barangkali ada materi-materi yang memang masih belum dipahami dari apa yang kita pelajari hari ini. Oke, saya akan mempresentasikan layar. Apakah sudah terlihat untuk layarnya? Sudah, Pak. Sudah ya? Belum, Pak. Belum ada. Tulisannya PM Sosiologi kelas 11 IPS. Belum ada ya? Ada yang sudah terlihat? Di saya sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Sudah, Pak. Ya. Oh ya, ini masih ada beberapa teman kalian yang ingin masuk ya. Jadi saya harus mengkonfirmasi satu persatu. Oke. Sudah ini harusnya ya. Oh, ini masih banyak ya. Oke, sudah. Ya, jadi materi yang pertama akan kita pelajari hari ini adalah stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Jadi materi pokoknya kan tentang perbedaannya. Jadi ada perbedaan sosial, kesetaraan, dan harmoni sosial. Jadi tujuan dari KD 3.3 ini mengharapkan agar peserta didik itu mampu melihat fenomena-fenomena perbedaan sosial yang ada di masyarakat, lalu melihat dari perbedaan-perbedaan itu diharapkan memiliki sikap kesetaraan, memperlakukan sama terhadap mereka yang berbeda, sehingga tujuan akhirnya adalah bagaimana membuat masyarakat itu terjalin harmoni. Jadi itu tujuan dari DKD 3.3 ini. Nah, tentang stratifikasi sosial ini merupakan pengelompokan masyarakat secara vertikal. Jadi kalau vertikal itu artinya ada tingkatan, ada kelas atas, ada kelas bawah. Nah, apa yang menjadi dasar bagi penggolongan masyarakat ke dalam kelas atas dan kelas bawah ini? Nah, itu nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Sedangkan untuk diferensiasi ini mengelompokkan masyarakat secara horizontal. Jadi kalau secara horizontal, ini artinya sejajar dan tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Nah, dalam stratifikasi itu ditandai oleh perbedaan antar kelas dan polarisasi sosial yang cukup tajam. Ya, jadi kalau kita misalnya menggunakan ukuran kekayaan, di kota-kota besar ada yang kita lihat masyarakat tinggal di pemukiman kumuh, di bantaran kali, ada masyarakat yang memang tinggal di pemukiman mewah. Berarti ada perbedaan antar kelas dan polarisasi yang cukup tajam, dilihat dari aspek kekayaan tadi. Nah, sedangkan kalau diferensiasi sosial, ini ditandai oleh kenyataan bahwa dalam masyarakat kita terdapat perbedaan baik itu dalam suku bangsa, agama, profesi, ras, ataupun adat. Ya, jadi memang secara fakta kita ini berbeda suku, agama, profesi, ras, dan adat. Nah, perbedaan-perbedaan ini tidak bisa dilihat secara vertikal. Jadi dilihatnya secara horizontal, makanya disebut sebagai diferensiasi. Nah, lalu selanjutnya, di dalam stratifikasi sosial, ini muncul karena ketimpangan distribusi dan kelangkaan barang berharga di masyarakat. Ya, jadi stratifikasi akan muncul karena adanya distribusi
dan kelangkaan barang berharga yang tidak merata. Sebagai contoh, kalau kita lihat di masyarakat kita terkait dengan pembagian kekuasaan, ini seperti piramida. Jadi orang-orang yang memiliki kekuasaan besar itu jumlahnya lebih sedikit daripada orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan. Nah, tentunya karena sedikit ini diperebutkan oleh banyak pihak. Nah, karena diperebutkan berarti posisi
Halo, tadi pertanyaannya jelas ya? Nah, mungkin saya akan ke data. Saya akan ke IPS 2 nomor resensi 33. Ada di sini nomor resensi 33 sebelah IPS 2. Ada, Pak. Siapa ini? Tiara. Oke, silahkan Tiara bisa memberikan pendapatnya terkait dengan soal ini. Tadi Bapak terputus, Pak. Saya nggak dengar apa-apa. Oh, terputus ya? Iya, Pak. Iya, tadi. Iya, Pak, Dari tadi. Iya, putus, Pak. Dari jam berapa? Sudah lama? Lama, Pak. Lama, Pak, ya? Kayak hilang gitu, Bapak, ya? Waduh, pantesan saya berarti ngomong sendiri tadi ya. Nah, berarti untuk materi yang ini tadi belum saya, ini tadi, yang ini, bentar. Berarti tadi terputus ya. Ini di sini soalnya ada agak mendung ya, hujan, jadi jaringannya kurang bagus. Tadi di sini sudah dijelaskan yang ini. Halo? Iya, Pak. Ini Baru sudah nyampe situ tadi. oh, baru nyampe ini. Yang ini belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Oh, ini belum. Belum, Pak, belum. Oke. Oke, berarti tadi terputus ya. Berarti saya dari tadi ngomong sendiri pantesan nggak ada respon. Gitu. Oke. Terima kasih atas koreksinya. Berbicara tentang diferensiasi ya. Diferensiasi itu merupakan penggolongan masyarakat secara horizontal. Nah, di sini adalah wujud dari diferensiasi sosial. Jadi ada diferensiasi dalam jenis kelamin, diferensiasi ras, suku bangsa, agama, dan profesi. Nah, diferensiasi jenis kelamin itu eh, intinya melihat bahwa antara laki-laki dan perempuan itu dalam posisi yang sederajat, ya. Jadi laki-laki dan perempuan mendapatkan hak dan perlakuan yang sama, walaupun memang dilihat
Halo, tadi terputus lagi ya, ini sepertinya ya. Soalnya di sini tuh cuacanya lagi apa nih ya? Hujan, mendung, seperti itu. Jadi sering terputus seperti itu. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Kita langsung ke sini, ke dampak positif dan negatif diferensiasi. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Pak. Benar, Pak. Sudah, Pak. Kedengeran, Pak. Nah ini ya, jadi sekarang ke dampak positif dan negatif dari diferensiasi sosial. Jadi diferensiasi sosial ini, dampak positifnya adalah ketika masing-masing kelompok menyadari bahwa terdapat perbedaan dan mereka memberikan toleransi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, maka hal ini dapat menjadi suatu modal dalam pembangunan Indonesia ke depan. Sehingga ketika setiap elemen memahami perbedaan antar kelompok dan menempatkan toleransi terhadap kelompok lain, maka ini menjadi suatu perekat dalam integrasi sosial. Nah, tetapi sebaliknya, jika perbedaan-perbedaan yang ada itu tidak dikelola dengan baik, maka hal ini akan memicu terjadinya disintegrasi sosial. Tuh. Ini nanti kaitannya dengan primordialisme, etnosentrisme, seperti itu, kalau berbicara tentang dampak negatif. Nah, saya ingin tanya, ada pertanyaan di sini yang sudah saya susun. Adanya diferensiasi jenis kelamin berarti memberikan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Kira-kira kalau adanya diferensiasi ini, menganggap laki-laki dan perempuan itu dalam posisi setara, konsekuensi yang bisa kita lihat dari segi positif dan negatif apa ya? Ada yang punya pendapat? Memberikan persamaan hak kepada laki-laki dan perempuan, konsekuensi positif dan negatifnya. Ada yang ingin berpendapat? Silahkan. Saya mau coba, Pak. Ya, siapa ini? Lintang. Ya, Lintang, silahkan. Kalau misalnya dari sisi positifnya, kalau misalnya persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, ya itu bisa secara general di masyarakat bisa menyebabkan kemajuan yang lebih efektif karena dari segi karena kalau misalnya kita mengandalkan hanya laki-laki saja dibandingkan kita dengan mengandalkan keduanya, hasilnya lebih efektif dengan jumlah partisipasi yang banyak, Pak. Ya, itu dari segi positif ya. Kalau dari segi negatif mungkin ada nggak kira-kira? Saya kurang tahu, Pak. Oke. Ada yang mau menambahkan terkait dengan pertanyaan ini? Oke, jadi gini ya, diferensiasi jenis kelamin. Tadi di kelas 11 IPS 2 kita sudah membahas perbedaan antara jenis kelamin dan gender. Jadi kalau jenis kelamin itu membedakan laki-laki dan perempuan dilihat dari secara fisiknya saja. Jadi kalau jenis kelamin itu dia lahiriah, memang dibawa sejak lahir gitu ya. Manusia tidak dapat memilih ataupun mengubahnya. Sedangkan kalau gender itu terkait dengan perilaku, peran yang memang ini dikonstruksi oleh masyarakat. Jadi laki-laki harus begini, perempuan harus begitu, itu gender. Nah, tadi saya sepakat jawaban dari Lintang ya, bahwa dari segi positifnya ketika memberikan persamaan hak kepada laki-laki dan perempuan, maka otomatis akan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan itu sendiri, sehingga akan istilahnya meningkatkan kemajuan. Karena ketika perempuan juga bisa berpartisipasi di ranah publik, tentu itu menjadi suatu hal yang bagus seperti itu ya. Tapi memang dari segi negatif kita bisa melihat masih ada juga
doktrin-doktrin agama ataupun memang terkait dengan kebudayaan. Misalnya kalau dalam budaya patriarki, perempuan yang terlalu menonjol, ya, dia terlalu mendominasi, ini justru juga akan menjadi hal yang negatif karena dianggap terlalu ambisius dan lain sebagainya. Jadi memang harus ada keseimbangan, ya, peran dan kewajiban yang dilakukan oleh perempuan ini. Dan kalau kita bicara tentang jenis kelamin, memang perempuan selalu istilahnya mengalami ketidakadilan, baik itu ketidakadilan dalam beban kerja, kadangkala mendapatkan stereotip yang buruk, atau sering mengalami kekerasan dan lain sebagainya. Tapi intinya memang kita harus sepakat dulu bahwa laki-laki dan perempuan harus diberikan kesamaan hak, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, sekarang ini sudah banyak ditemui perkawinan silang antar ras di berbagai negara. Apakah kamu setuju jika hal tersebut akan menghilangkan kemurnian ras itu sendiri? Tadi saya sudah bicara tentang ada 3 ras besar ya, tapi sekarang ini perkawinan antar ras itu sudah menjadi hal yang lumrah. Apakah kamu setuju jika itu akan menghilangkan kemurnian ras itu sendiri? Ada yang mau jawab? Silahkan. Kalau di Indonesia, ini sebagian besar artis-artis ya, itu kan banyak yang disebut dengan orang Indo. Orang Indo itu bapaknya dan ibunya berbeda ras ya, biasanya bapaknya orang luar, ibunya orang sini. Itu kaitannya dengan orang Indo. Lah, proses perkawinan campuran antara ras satu dengan ras lain ini disebut dengan amalgamasi. Nah, memang sekarang ini kita dapati semakin istilahnya semakin lama memang kita akan sulit untuk mengidentifikasi seseorang yang hasil dari perkawinan campuran ini masuk ke ras yang mana. Tuh, karena memang berkaitan dengan perkawinan antara satu ras dengan ras yang lain itu akan memudarkan atau menghilangkan kemurnian dari ras itu sendiri. Dan ini kita banyak temukan di negara-negara yang memang penduduknya sangat beragam ya, berbeda ras, seperti di Amerika ataupun juga di Eropa seperti itu. Walaupun di Indonesia sendiri juga sering juga kita temui terkait dengan hal ini. Nah, lalu yang nomor 3, bisakah kamu menyebutkan beberapa suku bangsa di Indonesia? Lalu ciri apa yang paling menonjol agar bisa membedakan suku-suku bangsa tersebut? Saya ingin tahu ada nggak yang bisa mengurutkan suku bangsa terbesar, 5 besar saja suku bangsa di Indonesia? Ada yang mau mencoba? Kira-kira kalau bicara suku, yang terbesar di Indonesia itu suku-suku bangsa apa? Saya mau coba, Pak. Oke, silahkan. Siapa ini? Alif. Alif, ya. Silahkan, Alif. Pertama ada suku Jawa. Oke. Kedua ada Sunda. Ya. 3 ada Melayu. Oke, silakan. 4 ada Batak. Terus kelima ada Madura. Madura. Menurut Alif sendiri, apakah suku-suku bangsa ini hanya mendiami wilayah tertentu atau sudah mulai menyebar di Indonesia? Menurut saya menyebar, Pak. Karena kan sukanya kan ada yang dari mereka untuk mencari nafkah atau enggak pindah emang karena suatu hal gitu. Lalu bagaimana kita mengidentifikasi atau membedakan bahwa kalau di kota-kota besar ini, wah ini suku A, suku B, itu biasanya terlihat dari apa biasanya? Mungkin dari kayak acara budaya mereka gitu, ada yang beda-beda. Jadi kayak keluarga ini suku Jawa, dia melakukan acara pernikahan dengan cara ini. Terus tetangganya suku Batak, mereka melakukan pernikahan dengan cara itu gitu loh, Pak. Jadi dari segi budayanya. Oke, dari segi budaya ya. Oke. Dan yang paling jelas terlihat biasanya musiknya juga, Pak ya. Ya. Oke, terima kasih ya Alif ya.
Pak. Dan saya tambahkan mungkin yang paling jelas terlihat adalah dari segi bahasa daerah. Tuh. Dan bahasa daerah itu paling gampang dikenali ya. Dan setiap bahasa daerah kan biasanya memiliki aksen atau logat yang berbeda. Oh, kalau ngomongnya kayak gini berarti orang Kupang nih. Oh, kalau ngomongnya kayak gini berarti ini orang-orang Batak. Ini orang Betawi. Itu ciri paling cara paling gampang untuk bisa membedakan. Walaupun memang di kota-kota besar seperti ini ketika terjadi perkawinan silang antar suku akan kesulitan juga mengidentifikasi. Di survei-survei BPS juga biasanya yang dijadikan dasar bapaknya dulu, bapaknya suku apa, baru anak-anaknya mengikuti bapaknya. Biasanya dalam data-data dari BPS seperti itu. Oke, pertanyaan yang keempat, saya mengutip pernyataannya Emil Durkheim bahwa agama memiliki fungsi sebagai perekat sosial, tapi di sisi yang lain menyimpan juga potensi perpecahan. Nah, ada yang mungkin bisa mengkaitkan atau memberi contoh dengan situasi dunia saat ini, bahwa satu sisi agama sebagai perekat sosial, satu sisi agama menyimpan potensi perpecahan. Silakan, tadi sudah Alif, sudah Lintang. Tadi saya sudah panggil Tiara tadi ya, tapi belum jawab ya. Mungkin Tiara bisa menjawab tentang soal ini. Masih ada Tiara? Ada, Pak. Ya. Jadi, menurut saya kalau agama memiliki fungsi sebagai perekat sosial tuh, kalau misalnya dia tuh kayak mengamalkan apa yang diajarin agamanya, kayak contohnya tuh toleransi gitu, Pak. Jadi bisa jadi perekat sosial. Nah, tapi juga menyimpan potensi perpecahan sosial kayak seseorang yang itunya yang sudah dibuat sejak lahir, namanya apa, Pak? Primordialisme. Ya, primordialisme. Terus kayak jadi memicu perpecahan gitu, Pak. Udah, Pak. Makasih, Pak. Oke, makasih Tiara. Ada yang mungkin mau menambahkan jawabannya Tiara tadi? Pak, saya mau jawab. Oke, siapa ini? Francisca, Pak. Oke, Francisca, silakan Francisca. Kalau menurut saya yang buat perekat sosialnya itu tuh, jadi kan kalau misalnya di agama kan kita kayak diajarin buat jadi orang yang baik, buat nolong orang. Jadi tuh kalau di fungsi sosialnya itu juga jadi kita ya sama orang berbuat baik gitu. Tapi kalau buat yang perpecahannya itu kan karena tiap agama itu kan emang memiliki ajarannya masing-masing. Dan pasti di setiap ajarannya itu ada perbedaannya gitu, Pak. Kadang karena perbedaan itulah makanya terjadi bentrok antara agama yang satu sama agama yang lain gitu, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Tiara dan Francisca tadi ya. Sangat bagus jawabannya. Jadi kalau kita bicara agama, memang pernyataan Durkheim ini tepat sekali ya. Satu sisi sebagai perekat. Tadi benar dikatakan Francisca bahwa kalau kita belajar agama, pasti kita diajarkan tentang norma-norma yang baik gitu. Kita diajari untuk bisa berbuat baik sama orang, kita diajarkan untuk selalu menjalin silaturahmi, untuk ada toleransi dan lain sebagainya. Baik itu sesama umat beragama ataupun antar umat beragama. Tetapi tadi benar bahwa kadangkala ada sentimen primordial ataupun memang juga ada kebenaran yang didasarkan pada kitab suci yang mungkin saja berbeda dengan agama yang lain. Jangankan antar agama, di dalam agama saja juga ada sekte-sekte ya, yang disebut dengan sektarianisme. Jadi misalnya dalam agama Islam ada organisasi NU, Muhammadiyah, ada FPI, ada macam-macam. Tidak semua itu satu pandangan gitu ya. Kadang-kala ada perbedaan-perbedaan. Sehingga agama memiliki fungsi sebagai perekat, tetapi di sisi yang lain juga sebagai perpecahan. Tuh. Dan di situasi saat ini, ketika misalnya
pernyataan kontroversial dari Presiden Prancis mengatakan bahwa ini bla 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 bla, maka orang-orang yang merasa dirinya sebagai agama Islam, mereka akan menguatkan solidaritasnya, mengecam seperti itu. Nah, itu kan juga sebagai perekat di dalam agama itu sendiri. Tapi ketika kita bicara tentang hubungan dengan agama yang lain, maka itu bisa menjadi potensi perpecahan. Oke, ini materi tentang diferensiasi ya. Jadi sebenarnya sangat mudah karena ini berkaitan dengan apa yang kita alami, apa yang kita observasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang stratifikasi sosial. Oke, kalau tadi diferensiasi, sekarang stratifikasi. Stratifikasi, saya ulangi, ini adalah penggolongan atau pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Kalau dalam diferensiasi tadi dianggap sama secara horizontal, dalam stratifikasi kita melihat perbedaan yang ada di masyarakat dari sudut pandang yang lain. Misalnya, pada faktanya di masyarakat kita ada orang yang memiliki jabatan, ada yang tidak memiliki jabatan. Ada yang dia berpendidikan tinggi, ada yang dia sama sekali tidak sekolah. Ada yang dia keturunan ningrat, ada yang hanya rakyat biasa. Nah, ini perbedaan-perbedaan sosial di masyarakat yang dilihat secara vertikal. Nah, kalau dilihat dari sifat-sifatnya, ada 3 sifat stratifikasi ini. Yang pertama tertutup. Tertutup itu artinya, kalau kita bicara strata kan pasti ada kelas-kelas ya. Kelas atas, menengah, bawah, dan seterusnya. Nah, tertutup ini artinya tidak memungkinkan atau sangat sulit bagi suatu orang yang berada di dalam lapisan tertentu untuk bisa berpindah ke lapisan lainnya. Misalnya, dalam sistem feodal, rakyat biasa, ya selamanya rakyat biasa. Dia tidak akan pernah menjadi raja. Kalau dia keturunan raja, walaupun dia tidak melakukan apa-apa pun, pasti status sosialnya tetap terpandang di masyarakat. Begitu juga dengan sistem kasta. Dalam agama Hindu dikenal dengan sistem kasta, kasta Brahmana itu selalu menduduki lapisan paling atas, ya. Sedangkan kasta Sudra di lapisan bawah, dan bahkan ada kasta yang orang-orang yang tidak memiliki kasta atau disebut dengan orang-orang paria kalau di India. Nah, ini artinya sifat stratifikasinya tertutup. Satu-satunya jalan untuk bisa berpindah lapisan hanya melalui keturunan itu. Nah, yang kedua terbuka. Terbuka itu artinya memungkinkan untuk bisa berpindah lapisan. Nah, ini biasanya berlaku pada masyarakat modern. Tuh, misalnya nih, kalau kita orang Bali lalu dia masih menggunakan sistem kasta, ketika berada di Jakarta, kasta itu nggak terlalu berpengaruh bagi dia gitu. Karena untuk dapat pekerjaan di Jakarta tidak membutuhkan kamu kasta apa, tetapi lebih kepada apa keterampilan yang dimiliki, terus latar belakang pendidikannya seperti apa. Nah, ini yang terjadi di masyarakat modern. Jadi dimungkinkan setiap orang untuk bisa berpindah ke lapisan yang lain, baik itu secara vertikal naik ataupun vertikal turun. Nah, sedangkan yang ketiga campuran. Nah, campuran ini artinya membatasi berpindah kedudukan pada bidang tertentu, tetapi membiarkannya melakukan perpindahan pada bidang yang lain. Ini saya contohkan tadi, yang orang Bali, misalnya dia kastanya Sudra, berarti kan kasta terendah ya Sudra. Tapi di sisi yang lain, dia memiliki usaha, yang mana usahanya ini membuat si orang tersebut menjadi orang paling kaya di kampungnya. Tuh, ya. Jadi di satu sisi, dari segi kastanya, dia kasta terendah, tapi di sisi ekonomi, dia merupakan orang lapisan atas. Nah, kastanya tadi memang tidak bisa berubah, karena dia tidak bisa berpindah ke kasta yang lebih tinggi, tetapi dari segi ekonomi dia terbuka. Nah, situasi yang semacam itu disebut dengan sifat stratifikasi sosial campuran. Jadi ingat ya, ada 3 ini. Nah, ini yang
selanjutnya adalah upaya untuk memperoleh status. Jadi kan kalau stratifikasi kadangkala membuat orang untuk bisa berpindah lapisannya, atau yang disebut dengan mobilitas sosial. Orang yang awalnya miskin misalnya, tidak berpendidikan, tapi karena dapat beasiswa dia bisa mendapatkan pendidikan tinggi, terus dia bisa memperoleh perekonomian yang lebih baik. Nah, ini disebut dengan mobilitas sosial. Nah, upaya untuk memperoleh status ini, yang pertama ada ascribe status. Ini adalah status yang diperoleh secara alamiah tanpa memerlukan usaha. Nah, jadi kalau ascribe status ini, misalnya anak raja, gitu ya, anak bangsawan, kasta tadi, itu kan kita tidak melakukan apa-apa ya, karena kita tidak bisa memilih, itu berdasarkan warisan secara keturunan atau kelahiran. Maka status yang diperoleh secara alamiah tanpa memerlukan usaha ini disebut sebagai ascribe status. Sedangkan yang kedua, achieve status. Achieve status itu status yang diperoleh melalui perjuangan. Ya, tadi yang saya katakan, awalnya berpendidikan rendah, tapi karena dia gigih berusaha, dia akhirnya bisa berpendidikan tinggi dan mendapatkan perekonomian yang lebih baik. Biasanya dalam masyarakat modern, itu status yang diperoleh adalah achieve status. Nah, yang ketiga, ada assign status. Kalau assign status ini, status yang memang diperoleh dari pemberian. Jadi, walaupun ini juga tidak terlepas dari usaha yang dilakukan. Misalnya peraih Nobel karena dia dianggap berkontribusi terhadap perdamaian dunia, atau universitas tertentu yang memberikan gelar doktor honoris causa kepada pejabat yang dianggap sudah memegang peranan penting dalam bidang yang dikuasainya, walaupun dia tidak pernah kuliah, tapi dia dapat gelar doktor honoris causa misalnya. Ini merupakan status yang memang diberikan atau pemberian dari orang lain. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Oke. Selanjutnya. Nah, ini tentang indikator terjadinya stratifikasi sosial. Jadi, untuk melihat stratifikasi sosial di masyarakat itu ada beberapa indikator yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah adanya perbedaan dalam kesanggupan dan kemampuan. Ya, misalnya nih, perlengkapan rumah tangga, perbedaan dalam berbusana, tipe tempat tinggal, dan lokasinya, pentingnya menu makanan. Contoh, kalau orang kelas atas, ya itu kan biasanya sangat mementingkan terkait dengan busana yang dia pakai, sudah cocok atau belum, merek-merek yang digunakan, yang dibeli, terus tipe tempat tinggalnya di mana, lokasinya, terus menu makanannya seperti apa, termasuk aksesoris di dalam rumahnya, yang mungkin saja bagi orang kelas bawah itu tidak begitu penting, yang penting bisa makan misalnya. Nah, ini berarti indikator bahwa di dalam masyarakat itu ada stratifikasi. Ada yang dia memang mempertimbangkan hal-hal tersebut, ada yang memang tidak. Nah, lalu yang kedua, dilihat dari perbedaan gaya hidup. Misalnya gaya berbicara. Ya, orang yang berpendidikan dan orang yang tidak berpendidikan tentu akan bisa terlihat dari cara dia berbicara. Perbedaan pakaian atau seragam yang dia kenakan. Misalnya, kalau polisi ya, misalnya jabat pangkatnya jenderal misalnya, dengan yang bawahan tentu kan berbeda ya seragam yang dia gunakan. Gelar yang disandang, baik itu gelar secara akademis ataupun gelar kebangsawanan juga membuat adanya stratifikasi sosial di masyarakat. Termasuk jenis kegiatan dan hobi. Tuh, misalnya ada seseorang yang memang hobinya main golf. Berarti kalau main golf, wah berarti tentu orang yang minimal kelas menengah ke atas lah ya, karena tidak semua orang bisa atau memiliki hobi tersebut seperti itu. Dan terakhir, perbedaan dalam hak dan akses memanfaatkan sumber daya. Nah, ini biasanya
orang yang punya jabatan tinggi biasanya akan semakin banyak hak dan fasilitas yang diperolehnya daripada orang-orang dengan jabatan yang rendah. Jadi ini merupakan indikator-indikator terjadinya stratifikasi sosial di masyarakat. Nah, ini terkait dengan dasar stratifikasi sosial. Jadi ada 5 dasar stratifikasi sosial ini. Ada kekayaan, kekuasaan, kehormatan, keturunan, dan ilmu pengetahuan. Kalau kekayaan berarti siapa yang memiliki uang atau benda atau harta yang paling banyak, maka dia ditempatkan dalam posisi teratas. Nih, berarti pengusaha, biasanya orang-orang yang memang punya kekayaan itu dalam posisi teratas kalau ukurannya kekayaan. Tapi kalau ukurannya kekuasaan, berarti yang digunakan sebagai dasar adalah kewenangan atau kekuasaan yang dia miliki. Kalau di Indonesia misalnya yang disebut RI 1 tentu saja presiden, karena dia memiliki kekuasaan paling besar dibanding dengan yang lain. Nah, kalau kehormatan ini biasanya terkait dengan masyarakat yang masih primitif atau tradisional ya. Ada orang-orang tertentu yang dihormati karena dia dianggap lebih tua atau dia dianggap memiliki keahlian tertentu. Itu terkait dengan kehormatan. Kalau keturunan ini biasanya masyarakat yang menggunakan sistem kasta atau masyarakat dengan sistem feodal tadi, itu ukurannya adalah keturunan. Dan terakhir adalah ilmu pengetahuan. Orang yang berpendidikan tinggi, maka dia akan mendapatkan tempat di masyarakat. Nah, itu adalah dasar-dasar stratifikasi sosial di masyarakat. Nah, sekarang saya ingin minta pendapatnya lagi dari pertanyaan yang pertama. Berdasarkan apa yang sudah kita bahas tadi, menurut kamu, perlukah stratifikasi sosial ada di masyarakat? Ya, tadi sudah ada beberapa ya, ada Lintang, Francisca, Tiara, Alif, dan lain-lain. Ada yang ingin berpendapat soal ini? Saya cek dulu ya, jangan-jangan terputus lagi nih. Oke, tidak terputus ya. Ada yang mau berpendapat? Menurut kalian, perlukah stratifikasi sosial ada di masyarakat? Kalau tidak, saya akan tanya sama nomor 1, 11 IPS 2. Siapa nomor 1? Saya, Pak. Abdiba ya, benar? Ya, silakan. Iya, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya sih penting, Pak, soalnya kan dari stratifikasi sosial itu kita juga tahu ya, Pak, apa aja yang kayak kebutuhan setiap orang gitu, Pak. Terus buat jadi perbedaan juga, jadi ada walaupun emang adanya perbedaan perlakuan gitu, Pak. Tapi kan sertifikasi itu tetap ada sih menurut saya, soalnya itu dibutuhin buat perbedaan antara setiap perlakuan juga gitu, Pak. Oke, bagus ya jawabannya. Terima kasih Abdiba. Ada yang mungkin mau menambahkan? Perlukah stratifikasi sosial ada di masyarakat? Mungkin di IPS. Ya, silakan. Siapa ini? Zahra, Pak. Ya, Zahra, silakan. Ya, sebenarnya kalau misalkan menurut saya stratifikasi sosial itu sebenarnya tidak diperlukan gitu, Pak, karena seharusnya kan setiap manusia itu diperlakukan sama gitu, Pak. Tapi emang menurut saya juga secara alamiah itu kayak ya udah terbentuk aja gitu, Pak, adanya stratifikasi sosial, dan menurut saya susah juga untuk dihilangkan gitu di kehidupan masyarakat. Oke, masih Zahra.
Bagus juga jawabannya. Satu lagi deh, satu lagi. Saya mau Pak. Silakan, siapa ini? Kuning. Wening ya, silakan Wening. Kalau menurut saya stratifikasi sosial itu perlu, tapi yang stratifikasinya yang terbuka, yang kayak tadi berdasarkan pekerjaan gitu-gitu. Jadi itu bisa kayak memacu semangat orang untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Kayak misalnya dia di dia melihat yang lapisan di atasnya dia, terus dia jadi semangat untuk berada di posisi yang sama gitu. Oke, jadi ada terima kasih Wening ya. Sudah ya. Pak. Ya. Jadi tadi Abdiba mengatakan perlu secara sebenarnya tidak harus, tetapi memang itu secara alamiah terjadi, dan Wening mengatakan perlu kalau stratifikasi sosialnya terbuka. Jadi memang benar stratifikasi sosial di masyarakat itu ada dua jenis ya. Ada yang memang sengaja dibentuk, ya memang sengaja dibentuk. Ada yang memang terjadi secara sendirinya atau alamiah. Misalnya yang sengaja dibentuk, kita bicaranya tentang struktur pemerintahan. Ya, di Indonesia ini kan ada banyak sekali kabupaten kota ya, dari 500 sekian. Tentu dari setiap kabupaten kota itu harus ada pemimpinnya, ada bupati atau wali kota di situ. Nah, lalu ada di bawah-bawahnya ada camat, di bawah-bawahnya lagi ada kepala desa atau lurah, terus sampai tingkat RT. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dari segi kekuasaan atau bidang politik saja memang ada stratifikasi sosial yang sengaja dibentuk. Untuk apa? Untuk memudahkan proses pembangunan yang ada di masyarakat. Walaupun memang tadi kalau kita melihat dari segi yang stratifikasi tertutup ya, dalam hal kasta atau masyarakat feodal, itu anggapannya kayak tidak adil ya, karena orang-orang yang di lapisan bawah tidak akan bisa naik ke lapisan selanjutnya. Jadi memang stratifikasi sosial itu tetap bakal ada di masyarakat. Tidak ada masyarakat pun yang tidak ada stratifikasi. Karena memang stratifikasi itu ada yang sengaja dibentuk, ada yang memang terjadi dengan sendirinya. Dan ini menurut saya memang diperlukan juga dalam satu sisi. Contoh nih, di perusahaan ada direktur, ada manajer, ada karyawan biasa. Bayangkan kalau tidak ada stratifikasi, direktur digaji sama dengan karyawan biasa. Tentu tidak ada yang mau jadi direktur, karena tanggung jawabnya berat. Tapi ketika posisi atau status sosial itu diimbangi dengan hak ya, atau privilege atau hak istimewa ya, yang diberikan kepada status sosial itu, oh direktur dapat mobil dinas, dia gajinya lebih banyak, maka orang berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Ya, jadi memang dalam satu sisi stratifikasi sosial itu perlu di masyarakat, karena kalau semuanya dianggap sama maka tidak ada keinginan atau bahkan tidak akan terwujud sesuatu yang memang bisa berjalan dengan baik seperti itu ya. Jadi ini perbedaan cara pandang saja terkait dengan perlu atau tidaknya. Lalu yang kedua, nah ini, terbentuknya stratifikasi sosial di masyarakat karena adanya sesuatu yang dihargai di masyarakat. Nah, ada yang mungkin bisa menjelaskan pernyataan tersebut. Apa sih maksudnya? Kenapa terbentuknya stratifikasi itu? Karena adanya sesuatu yang dihargai. Dari kelas 11 IPS 1 mungkin gantian. Tadi sudah banyak yang dari IPS 2. Nomor 26 11 IPS 1 ada? Iya Pak, ada Pak. Ya. Siapa nomor 26? Nayunda Pak.
Oke, silakan. Kalau menurut saya, jadi yang dimaksud ada sesuatu yang dihargai ini di sini karena kan nggak mungkin sesuatu itu disamaratakan gitu Pak perlakuannya. Jadi pentingnya ada stratifikasi sosial ini karena harus ada perbedaan perlakuan yang harus dihargai gitu Pak. Oke, harus ada perbedaan perlakuan ya terkait dengan status yang dimiliki. Oke. Oke, terima kasih Najunda. Ada yang mau menambahkan? Saya mau coba Pak. Siapa ini? Nurliza Pak. Oke, Nurliza. Ya, silakan. Jadi menurut saya sesuatu yang dihargai itu berupa kerja keras sama usaha dari individu masing-masing, Pak. Semakin besar usaha, maka semakin akan dihargai individu tersebut daripada yang lain. Menurut saya gitu, Pak. Oke, terima kasih Najunda dan Nurliza tadi ya. Oke, sebenarnya gini, jawabannya tadi bagus, jadi adanya sesuatu yang dihargai membuat terbentuknya stratifikasi sosial di masyarakat. Sebagai contoh nih ya, masyarakat kita itu kadangkala mudah, istilahnya apa ya, gampang terpengaruh atau mudah melihat seseorang, status sosialnya dilihat dari kepemilikan materi. Misalnya kalau ada anak SMA 14 pergi ke sekolah naik mobil mewah gitu ya, harganya 12 M tuh. Pasti teman-temannya wah keren banget nih, wah pasti anaknya orang bukan kaleng-kaleng nih misalnya. Nah, berarti sesuatu yang dihargai itu adalah kepemilikan harta kan, kepemilikan harta. Sehingga ketika kepemilikan harta itu menjadi salah satu ukuran bahwa itu merupakan sesuatu yang dihargai, maka orang itu akan ditempatkan dalam lapisan atas. Sehingga kalau kita lihat di televisi ya, polisi memberikan perlakuan kalau dia nangkap penjahat kelas biru atau kerah biru ya, begal, maling motor, itu kan biasanya ditembak kakinya, langsung disergap, kadang dipukulin. Tapi kalau misalnya yang ditangkap itu koruptor, perlakuannya tidak seperti itu. Kenapa? Karena tadi ada sesuatu yang dihargai. Kalau ini status sosialnya rendah, ini status sosialnya tinggi. Nah, jadi sesuatu yang dihargai itu terkait dengan 5 dasar stratifikasi yang sudah saya sebutkan tadi di awal ya. Ada faktor kepemilikan kekayaan, ada faktor kekuasaan. Kenapa presiden lebih dihargai daripada gubernur? Karena sesuatu yang dihargai, yaitu kekuasaan. Dia sudah dipilih oleh lebih dari 100 juta orang di Indonesia, sehingga menempatkan, wah itu berarti bukan posisi sembarangan. Jadi itu ya, jadi terkait dengan dasar-dasar stratifikasi yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Oke, selanjutnya, nah ini pertanyaan terakhir sebelum saya lanjut ke soal-soal pilihan ganda. Kepopuleran seorang artis menjadikannya berada di posisi sosial lebih tinggi dibandingkan orang-orang dengan profesi lain seperti dokter, wartawan, atau seorang pengusaha sukses. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Ayo, ada yang silahkan disimak dulu. Ada yang mau berpendapat, silahkan. Kepopuleran seorang artis menjadikannya berada di posisi sosial lebih tinggi dibandingkan dengan profesi lain seperti dokter, wartawan, seorang pengusaha. Apakah kalian setuju dengan pernyataan ini? Saya coba jawab lagi, boleh nggak Pak? Siapa ini? Lintang. Ya, Lintang, silahkan. Kalau saya sih idealnya harusnya tidak. Karena secara apa ya, dokter, wartawan, atau pengusaha sukses itu menurut saya impact-nya terhadap masyarakat tuh lebih besar. Dan artis pun popularitasnya bisa macam-macam faktor kan, bukan bisa aja yang dari cari sensasi dan bukan benar-benar berkarya. Jadi kalau menurut saya sih, saya kurang setuju. Saya lebih setuju kalau misalnya orang yang populer
itu ya yang memang lebih punya perannya gitu Pak. Berarti kurang setuju ya, Lintang ya? Itulah, kurang setuju. Iya. Ada yang punya pendapat lain selain Lintang tadi? Pak, saya boleh coba jawab? Siapa? Ya, silakan. Siapa ini? Cilke, Pak. Cilke. Ya. Ya, silakan. Jadi kalau menurut saya ya Pak, emang kan sering terjadi kayak gini. Karena kalau dari artis sendiri kan mereka pekerjaannya tuh langsung terpampang gitu kan Pak, di TV atau di sosial media. Jadi itu yang bikin orang-orang tuh mengidolakan si artis ini, itulah yang meningkatkan kepopulerannya dia. Sedangkan kalau misalkan dokter, wartawan atau pengusaha gitu kan dia jarang, maksudnya ditampilkan di misal media langsung gitu kan Pak. Jadi mungkin orang-orang banyak yang tahu, tapi nggak sedikit juga menurut saya orang-orang yang mengidolakan profesi-profesi seperti itu, sepertinya kayak dokter yang kayak dokter ini tuh keren banget, dia udah lama terus dia bisa ngobatin pasien-pasiennya banyak, belum ada yang gagal, kayak gitu sih Pak menurut saya. Jadi tergantung yang mengidolakan masing-masing gitu Pak. Oke, terima kasih. Ya, jawabannya bagus ya Lintang dan Cilke tadi. Intinya saya tangkap kalau Lintang tadi mengatakan tidak setuju, kalau Cilke mengatakan ya tergantung dari masing-masing orang yang mengidolakan profesi-profesi ini. Nah, ini saya tampilkan pertanyaan ini karena saya sendiri juga saya kira tidak ada indikator yang pasti atau yang mutlak untuk mengatakan si A lebih tinggi daripada si B lebih tinggi dari si A. Karena memang indikatornya sangat kompleks ya. Apakah rektor perguruan tinggi ternama, misalnya rektor UI sama direktur PT ini lebih tinggi mana? Nah, itu kan masih ambigu. Ya, jadi memang belum ada standar pasti atau indikator pasti untuk mengatakan bahwa si A posisinya di mana, si B posisinya di mana. Termasuk ini, ada artis yang sangat diidolakan oleh kaum remaja gitu ya. Tapi di sisi yang lain, profesi seperti dokter, wartawan, pengusaha ini juga tidak bisa diremehkan. Jadi memang belum ada indikator pasti, atau memang ini masih menjadi suatu hal yang mungkin perlu dipelajari lebih lanjut ya, untuk mengatakan seseorang berada di lapisan mana. Karena tadi dasar pembentukan stratifikasi sosialnya di masyarakat bisa jadi berbeda-beda. Oke, itu pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan terkait dengan PM hari ini. Sebelum saya lanjut ke soal-soal lain, apakah anak-anak ada yang mau bertanya di sini? Silakan, saya beri kesempatan. Oke, berarti belum ada. Nah, kalau belum ada, saya akan menampilkan satu soal. Nah, ini soalnya dia tidak terkait langsung dengan materi yang kita pelajari sekarang ini. Ini materi yang kalian pelajari di kelas 10. Jadi saya sambil mencicil ya, atau istilahnya apa ya, mengajarkan sejak dini soal-soal ini yang akan nanti dibahas di UTBK ataupun disimak kayak gitu. Nah, ada yang masih ingat ini soalnya terkait dengan ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan? Saya yakin masih pada ingat ya. Ada kumulatif, non-etis, teoretis, empiris. Seorang peneliti menyusun abstrak dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah ia lakukan di wilayah industri. Ia berusaha menjelaskan dampak pencemaran lingkungan bagi warga sekitar. Hal ini berarti sosiologi memiliki ciri Empiris, Pak. empiris. Siapa tadi? Lintang, Pak. Lintang. Oke, Lintang menjawab empiris. Yang lain? Teoritis, Pak. Teoritis. Siapa ini teoritis? Wildan, Pak. Wildan, bisa diberikan penjelasan kenapa jawabannya teoritis? Karena ini kesimpulan dari pengamatan dan menyatakan sebab akibat. Oke, kesimpulan dari pengamatan dan sebab akibat. Oke, jadi gini ya,
Dari 5 pilihan jawaban ini, yang bukan merupakan ciri sosiologis sebagai ilmu pengetahuan yang mana? Yang bukan. Tentu saja yang ini ya, yang abstrak. ya, Pak. Ya, abstrak ini bukan ciri sosiologis sebagai ilmu pengetahuan. Jadi ada 4 ciri sosiologi ini, kumulatif, non-etis, teoretis, empiris. Kita bicara tentang kumulatif dulu. Kumulatif itu artinya teori-teori dalam sosiologi itu selalu dikembangkan, disempurnakan dari teori-teori yang ada sebelumnya. Jadi sosiologi selalu berusaha mengembangkan dan menyempurnakan teori yang ada. Kenapa demikian? Karena memang objek kajian sosiologi atau masyarakat ini sendiri selalu mengalami dinamika, perubahan. Misalnya, kalau dulu ada teorinya Karl Marx tentang perjuangan kelas, mungkin kalau mengkaji masyarakat sekarang kurang relevan, kayak gitu ya. Atau kalau sekarang ada teori tentang globalisasi, zaman kemunculan sosiologi belum ada misalnya. Jadi, ketika masyarakat itu sendiri berkembang, maka teori-teori dalam sosiologi pun juga akan mengalami perkembangan dan perubahan. Nah, ini yang dimaksud dengan kumulatif. Ya, makanya ada istilah sosiologi klasik, sosiologi modern, sosiologi postmodern. Karena memang akan senantiasa mengembangkan teori yang ada. Lalu non-etis. Non-etis ini artinya dalam sosiologi itu tidak melihat baik dan buruknya fakta. Tetapi sosiologi mencoba menjelaskan fakta-fakta yang ada itu secara analitis. Ya, jadi kita tidak mementingkan baik atau buruknya. Misalnya kita bicara tentang ini nih, yang sekarang lagi lagi viral ya tentang itu, umat-umat Islam di seluruh dunia mengajak untuk memboikot produk Perancis. Sementara Presiden Perancis mengatakan bahwa tindakannya tidak salah, itu mengatakan warga Perancis diberikan kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Nah, kalau dari sudut pandang sosiologi, kalau dari sudut pandang yang non-etis, kita tidak melihat itu dari segi yang baik menurut si A atau yang baik menurut si B. Maka kita hanya coba menjelaskan kenapa terjadi seperti itu dari sudut pandang yang netral. Itu yang dimaksud dengan non-etis. Nah, kalau teoretis tadi menyusun abstraksi dari hasil observasi untuk dijadikan teori keilmuan. Jadi teoretis ini sendiri berkaitan dengan empiris. Kalau empiris itu artinya sosiologi didasarkan pada hasil observasi secara fakta di masyarakat, ya berarti berlawanan dengan abstrak ya. Kalau abstrak kan berarti tidak fakta. Ini masih sesuatu yang kabur gitu ya. Padahal sosiologi sendiri bersifat empiris. Nah, dari fakta-fakta yang ada di masyarakat ini, maka ketika disusun suatu kesimpulan dari hasil pengamatannya itu, maka kesimpulan itu dibuat dalam bentuk abstraksi. Nah, abstraksi ini selanjutnya untuk dijadikan sebagai teori keilmuan. Nah, maka dalam soal ini, jawaban yang tepat adalah teoretis. Ya, jadi untuk lintang tadi mungkin kurang sedikit ya, hampir sama dengan ini berkaitan dengan pengamatan, tapi kalau dia menyusun abstrak dari hasil pengamatan itu disebut dengan teoretis. Oke. Selanjutnya, nah ini. Ayah Ucok berasal dari Madura dan ibu Ucok berasal dari Betawi. Perbedaan asal daerah kedua orang tua Ucok menimbulkan perbedaan budaya, bahasa, kebiasaan, adat istiadat di antara keduanya. Namun dengan berjalannya waktu, orang tua Ucok dapat menyesuaikan diri dan saling bertoleransi sehingga tidak menimbulkan konflik. Nah, contoh dari apakah dari peristiwa tersebut? Ini juga materi kelas 10, masih ingat? Berarti ini kaitannya sama suku tadi ya. Si ayahnya Ucok orang Madura, ibunya orang Betawi. Berarti kan ini menikah berbeda suku bangsa. Nah, pernikahan campuran antara suku bangsa yang berbeda itu disebut sebagai tadi amalgamasi. Tapi kalau kita mau bahas satu persatu soalnya,
Kalau kooperasi itu artinya kerjasama, ya, ada joint venture, ada koalisi, kooptasi, bargaining itu bagian dari kooptasi. Interseksi itu ada persilangan antar kelompok, ya. Nah ini mungkin banyak yang menganggap bahwa ini interseksi, tapi kalau pernikahan campuran, ya yang dibicarakan tentang perkawinan atau pernikahan, itu lebih cocoknya di amalgamasi, ya. Jadi ini penjelasannya untuk masing-masing kata ini ya. Kalau akomodasi itu upaya untuk mengendalikan konflik atau ketegangan. Ada yang bisa mencontohkan contoh-contoh dari akomodasi? Nah, ada yang bisa? Ini mungkin salah satu contohnya ya. Konsiliasi ini merupakan salah satu bagian dari akomodasi. Kalau contoh lain misalnya ada mediasi, ada toleransi, ada juga adjudikasi. Ini kalian pelajari di kelas 10 tentang bentuk-bentuk akomodasi. Sedangkan kalau di soal ini lebih cocok adalah amalgamasi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ada pertanyaan dulu untuk soal ini? Oke, belum ada ya. Nah, lanjut. Nah, ini saya ambil dari soal tahun 2016. Ini paling gampang ini. Harusnya semuanya bisa. Silakan baca dulu soalnya. B bukan Pak? B, ini Wildan lagi ya? Ini Alif. Oh, Alif. Ya Pak. Saya masih kesulitan membedakan suara satu dengan yang lainnya ya, karena kita belum pernah bertatap muka langsung. Oke, B jawabannya Alif. Kenapa? Bisa dijelaskan alasannya? Karena kan dia dulu kan menjadi sebuah manajer kan di sebuah perusahaan. Dia tuh kayak hidupnya tuh dijamin. Nah, setelah di PHK dia menjadi tukang gado-gado. Itu kan penghasilannya tidak menentu. Jadi itu pindah dari satu sosial ke satu sosial lainnya gitu. Oke, tepat ya. Jawabannya adalah B. Jadi memang ini kenapa adanya pergerakan status sosial? Karena memang ini yang awalnya manajer lalu di PHK lalu menjadi penjual gado-gado. Ini bisa dikatakan bahwa si Pak Ahmad ini mengalami mobilitas vertikal turun, ya. Jadi status sosial yang lalu lebih tinggi kedudukannya daripada status sosial yang sekarang. Maka kalau berbicara tentang status sosial, maka jelas jawabannya adalah yang B. Tuh. Kalau tempat saya kira salah ya, satu tempat. Belum tentu Pak Ahmad ini merantau kan. Lalu untuk yang C, nah, jelas salah juga karena Pak Ahmad ini tidak bekerja di perusahaan lain tetapi memutuskan untuk menjadi penjual gado-gado. Begitu juga yang D dan E. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke. Selanjutnya ini soal saya ambil dari SIMAK UI tahun 2018. Soalnya mudah-mudah sebenarnya soal SIMAK itu. Daripada soal UTBK, menurut saya lebih mudah soal SIMAK. Kalau dalam sosiologi ya, tapi kalau untuk matematika lebih susah soal SIMAK, seperti itu. Ada yang mau berpendapat soal ini? Oke, jadi ini kaitannya dengan saluran mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu artinya di dalam seseorang ini, si Pak Anto ini, dia ada pergerakan status. Ya, ada pergerakan status yang awalnya adalah dia sebagai sopir angkutan,
dan dia merupakan pengurus dari Organda, tapi ketika dia aktif dalam partai politik dan dia dipilih oleh rakyat, maka dia sekarang menjadi anggota DPR. Nah, ada banyak sekali sebenarnya saluran mobilitas sosial, misalnya dalam angkatan bersenjata atau lembaga keagamaan. Kalau lembaga keagamaan misalnya orang yang dianggap apa ya istilahnya itu misalnya pergi haji atau dia pemuka agama, maka dia akan mendapatkan tempat atau kedudukan yang lebih tinggi. Begitu juga lembaga pendidikan, organisasi sosial, lembaga ekonomi, ataupun organisasi keahlian. Nah, maka ketika si Pak Anto ini awalnya adalah sopir angkot, lalu ketika dia menjadi wakil rakyat, tentu saluran organisasi atau saluran mobilitasnya adalah partai politik. Sehingga di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C, ya, karena dia menjadi wakil rakyat itu harus lewat partai politik kalau anggota DPR seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Ini pertanyaan juga mudah. Langsung ke pertanyaannya. Pernyataan di atas yang merupakan konflik non-horizontal. Berarti kalau konflik non-horizontal itu sama artinya dengan konflik vertikal. Yang mana yang merupakan konflik vertikal? Nah ini ya. 2, 3. 2 dan 3. Nah, oke. Benar ya jawabannya ya, 2 dan 3. Karena konflik horizontal itu terjadi antara kelompok yang sejajar, misalnya yang nomor 1, tawuran antara pelajar SMA dan STM, itu kan sejajar ya, SMA, STM, sama gitu ya. Terus yang nomor 4, konflik antara Indonesia dan Malaysia, jadi sama-sama negara berdaulat. Itu kan juga termasuk konflik horizontal. Nah, kalau konflik non-horizontal atau konflik vertikal berarti menunjukkan hubungan yang tidak sederajat. Berarti jawabannya adalah yang nomor 2 dan 3. Karena nomor 2 ini antara pekerja dengan manajer pabrik tentu akan tidak sama ya. Dan nomor 4 ini dan nomor 3 ini karyawan menuntut kepada perusahaan seperti itu. Sehingga jawabannya D. Nah, selanjutnya Sri adalah seorang perempuan dari suku Jawa, lulusan SMP dan bekerja di perusahaan yang menekankan pentingnya status akademis. Ia telah bekerja di perusahaan itu cukup lama, yaitu sekitar 8 tahun. Namun ia tidak juga mengalami kenaikan pangkat sejak pertama masuk di perusahaan itu. Kondisi Sri yang terhambat untuk melakukan mobilitas vertikal disebabkan oleh Ada yang mau menjawab? Pendidikan bukan, Kak? Pendidikan? Alasannya? Karena di situ dibilang perusahaannya menekankan pentingnya status akademis. Oke, sedangkan si Sri ini adalah Lulusan SMP. Lulusan SMP, sehingga wajar kalau dia tidak mengalami kenaikan pangkat ya, karena pendidikannya hanya lulusan SMP. Sehingga benar yang dikatakan tadi, siapa ini? Kezia, Pak. Kezia. Berarti, nah benar ya, jadi jawabannya adalah status pendidikan, karena kata kuncinya di pentingnya status akademis, sedangkan dia hanya lulusan SMP. Oke. Nah, sekarang ada 3 soal lagi ya. Ini soal sebab akibat ya. Kalian cukup tentukan dulu, ini pernyataannya benar atau salah. Begitu juga untuk alasannya benar atau salah. Nah, sekarang pernyataannya dulu.
Upaya mengatasi atau menanggulangi anak jalanan tidak mudah dilakukan. Mereka senang di jalan karena mendapatkan uang. Tim sosiologi bermaksud melakukan penelitian dengan teknik pengamatan terlibat atau participation observation. Benar nggak kira-kira kalau meneliti anak jalanan itu dengan menggunakan teknik pengamatan terlibat atau observasi partisipasi? Ada yang masih ingat tentang teknik pengumpulan data? Ada wawancara, angket, observasi partisipasi, observasi non partisipasi, ada dokumentasi, studi kepustakaan. Itu kan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan ya terkait dengan teknik pengumpulan data. Nah, kalau untuk menangani anak jalanan atau untuk menggali informasi di anak jalanan, nah ini bisa dilakukan dengan observasi partisipasi, yang artinya si peneliti itu terjun langsung dalam penelitian dan berbaur dengan objek penelitiannya. Nah, bisa juga menggunakan wawancara, sehingga cara yang paling efektif adalah wawancara dan observasi partisipasi. Maka pernyataannya adalah benar. Ya. Nah, sekarang alasannya, observasi partisipasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pendekatan kuantitatif. Apakah benar observasi partisipasi itu? Salah ya, Pak? Salah. Alasannya? Itu pendekatannya kualitatif, Pak, bukan kuantitatif. Oke, benar ya. Pendekatannya adalah kualitatif. Ya, kalau kuantitatif itu biasanya menggunakan angket atau kuesioner yang bisa dihitung, bisa dibuat dalam bentuk statistik. Sedangkan kalau pengamatan itu kan dia bentuknya kan deskripsi ya, atau catatan lapangan, sehingga tidak bisa dibuat dalam secara statistik. Maka ini pernyataannya benar, alasannya salah. Maka jawabannya adalah yang C. Benar salah. Jadi kalau benar-benar berhubungan sebab akibat A, benar-benar tidak berhubungan sebab akibat B, benar salah C, salah benar D, salah salah E. Itu ya. Jadi nanti silahkan dicatat tentang pedomannya itu. Oke, satu soal lagi ini. Diferensiasi sosial dalam masyarakat Indonesia dapat terlihat dari keragaman suku bangsa atau etnis yang ada. Benar atau salah? Ini gampang loh ini. Diferensiasi sosial dalam masyarakat Indonesia dapat terlihat dari keragaman suku bangsa atau etnis yang ada. Berarti benar ya. Ini pernyataan yang benar. Lalu kedudukan suku-suku bangsa atau etnis dalam masyarakat Indonesia dilihat setara dan tidak berkaitan dengan status sosial lain di masyarakat. Ini juga benar dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Maka jawabannya adalah yang A. Oke. Nah, ini nanti nanti saya berikan ya filenya ini. Oke, satu lagi, ini soal terakhir. Ini kaitannya dengan kriminalitas ya, atau tipe-tipe kejahatan. Bentuk kejahatan terorganisir yang melampaui batas negara, bahkan melibatkan jaringan global adalah nomor 1, narkoba. Benar atau salah? Termasuk kejahatan terorganisir? Oke, benar deh, Pak. Nah, oke. Yang nomor 2, terorisme? Benar. Benar juga. Human trafficking? Betul. Benar. Nah, ya kalau bullying itu kan bukan kejahatan terorganisir ya, karena kan ini spontanitas biasanya. Sehingga jawabannya A. Oke, terima kasih anak-anak. Waktu kita sudah berakhir untuk PM kali ini. Sebelum PM, saya ingin mendokumentasikan dulu, walaupun cuma 36 anak ya di sini ya. Saya foto dulu. Bisa nggak dihidupkan kameranya dulu nih? Bentar saya foto untuk dokumentasi.
Oke, kalau tidak, siapa itu? Gracia ya. Saya foto dulu ya, bentar ya. Oke. Ya. Oke, saya sudah memfoto. Terima kasih atas kehadirannya hari ini, anak-anak semua. Sekian pembelajaran dari Bapak. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya.